Sulhi kemudian melarang Yuan Song untuk menyusul Hain, tetapi Yuan Song tidak peduli dengan larangan ibunya dan tetap mengejar Hain. Sementara itu Hain kebingungan di dalam rumahnya sendiri dan mencari di mana letak gerbang utamanya. Kemudian dia melihat sebuah mobil datang dan terlihat Yunwo keluar dari mobil itu. Namun Hain masih ragu karena setelah dia amati Yunwo berubah menjadi Yuan Song. Dia semakin bingung apakah yang dilihatnya di depannya sekarang adalah Yunwo atau Yuan Song. Yunwo kemudian mendekati Hain dan memegang pundaknya, tetapi Hain masih ragu apakah dia benar-benar Yunwo. Yunwo mengatakan bahwa itu benar-benar dia. Hain melihat luka di kepala Yunwo dan bertanya apakah dia dipukuli lagi. Yunwo menegaskan bahwa dia tidak pernah dipukuli, bahkan dia pernah menang melawan 3 orang sekaligus. Mendengar ucapan sombong itu Hain pun kini yakin jika orang yang di depannya ini adalah Yunwo yang original. Di tempat lain Yuan Song mengamati keberadaan Hain melalui kamera CCTV-nya, dan menemukan bahwa Hain masuk ke dalam mobil Yunwo. Dia terkejut mengetahui bahwa Yunwo masih hidup dan segera menghubungi si broker. Ternyata saat si broker mencoba untuk membius Yunwo, Yunwo memberitahunya bahwa Yuan Song tidak akan menepati janjinya. Broker itu disuruh menunggu 5 menit untuk melihat apakah Yuan Song benar-benar menepati janjinya atau tidak, dan jika menepati si broker diberi izin untuk menghabisinya. Si broker kemudian menelepon Yuan Song dan berbohong mengatakan bahwa Yunwo sudah meninggal. Kemudian Yuan Song berjanji akan mengirimkan uangnya dan langsung mematikan ponselnya. Setelah 5 menit berlalu si broker mencoba kembali menghubungi ponsel Yuan Song namun sudah tidak aktif. Di sana Yunwo mencoba meyakinkan si broker bahwa sekarang statusnya hanya seorang penipu properti, dan jika si broker membunuhnya itu akan membuat statusnya menjadi pembunuh. Di satu sisi ia masih berstatus bebas bersyarat dan polisi masih menyelidiki penyerangan yang dilakukan oleh si broker, dan jika Yunwo meninggal maka si broker pasti akan langsung menjadi tersangka utamanya. Hukuman untuk pembunuhan berencana adalah 20 tahun, sedangkan hukuman untuk penipuan properti hanya 3 tahun, bahkan bisa hanya mendapatkan hukuman percobaan jika Yunwo menjadi penjaminnya. Mendengar hal itu akhirnya si broker melepaskan Yunwo. Sekarang si broker meminta bayaran dari Yuan Song atau ia akan melaporkan ke polisi bahwa Yuan Song telah menyewanya untuk membunuh Yunwo. Di satu sisi Yunwo membawa Hain ke apartemen barunya setelah mereka bercerai. Meskipun kecil tapi Yunwo merasa nyaman. Di sana Hain melihat selimut di sofa dan bertanya apakah Yunwo tidur di sofa. Menurut Yunwo dia mudah tertidur dan bisa tidur di mana saja. Hain menyindir bahwa Yunwo bisa tidur dengan nyenyak setelah perceraian sementara dia sendiri kesulitan tidur. Yunwo lalu mengakui bahwa hidupnya tidak nyaman setelah perceraian karena Hain tidak bersamanya. Dia membayangkan ingin tinggal di sana sebagai pengantin baru dan merasa itu akan menyenangkan. Dan saat memikirkan hal itu dia mulai merindukan Hain, namun kemudian Hain mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan ia lapar. Yunwo pun berkata akan memasak untuknya. Dari kejauhan Hain terlihat senang memperhatikan Yunwo yang memasak untuknya. Saat makanan sudah siap Hain memuji masakan Yunwo dan saat makan dia bertanya apakah Yunwo akan berkencan lagi dengan wanita lain setelah dia tiada. Tentu saja Yunwo terkejut dengan pertanyaan itu. Yunwo meminta Hain untuk melanjutkan makan daripada membicarakan hal yang menurutnya aneh, namun Hain membutuhkan jawaban dari Yunwo. Yunwo pun mengatakan bahwa tidak mungkin ada wanita yang mau berkencan dengannya setelah berita kemarin. Hain pun memuji Yunwo sebagai pria yang tampan, baik, pintar dan tidak sombong sehingga pasti banyak wanita yang menyukainya. Bahkan jika dia terlahir ribuan kali dia pasti akan menikahi Yunwo di setiap kehidupannya. Mendengar pujian tersebut seketika membuat hati Yunwo berdebar-debar. Di tempat lain Sulhi menemui Yuan Song dan berkata jika dia mengetahui Yuan Song selalu mendapatkan kekerasan dari orang tua angkatnya di luar negeri. Namun dia tidak tinggal diam sehingga orang tua tersebut ia buat skenario meninggal dalam kecelakaan karena mabuk, padahal mereka bukan peminum. Begitu juga dengan direktur panti asuhan yang menganiaya Yuan Song, dia juga ikut terbakar saat panti asuhan itu dibakar oleh Sulhi. Sulhi berkata ia tidak pernah mengabaikan Yuan Song dan tidak akan tinggal diam jika ada yang menyakiti anaknya. Mendengar hal itu Yuan Song terkejut dengan sifat asli ibunya yang terlihat sangat kejam. Sulhi menegaskan bahwa jika ada yang menghalangi kebahagiaan anaknya baik itu Hain atau orang lain, dia tidak akan tinggal diam karena baginya inilah cara seorang ibu menyayangi anaknya. Di satu sisi Hain kini menceritakan tentang keadaan kakeknya pada Yunwo. Hain memberikan kakeknya sebuah pulpen yang dapat merekam suara dan meninggalkannya di sana.
dia meminta kakeknya merekam apa yang ingin dia sampaikan di pulpen tersebut. Hain yakin jika kakeknya akan mengingat pulpen itu setelah ia sadar karena pulpen itu adalah hadiah dari kakeknya ketika ia menjadi direktur utama Mall Queens. Sesudah itu Sulhi pun masuk ke sana setelah Hain pergi. Dia takut jika Ketua Hong memberitahu dana gelap itu pada Hain dan meminta Ketua Hong untuk segera mengingatnya dan memberitahu di mana letak dana gelap itu. Sulhi ingin memastikan jika Ketua Hong memang benar-benar hilang ingatan. Ia lalu bercerita jika cucu kesayangannya sedang sekarat, tapi siapa sangka saat Sulhi keluar di sana terlihat dari raut wajahnya kalau Ketua Hong sangat bersedih. Sin kemudian memperlihatkan Suchol yang sedang berlatih di sasana tinju. Ia lalu bertanya mengenai keberadaan istri Yun Tae yang sama sekali tak pernah terlihat. Jadi di sini barulah dijelaskan saat pertama kali mereka menikah ibunya mengatakan jika memang mereka harus tinggal terpisah dan tak perlu berjumpa agar tak terjadi perselisihan di antara mertua dan menantu. Jadi istri Yung Tae ini diberikan kebebasan untuk pergi mengunjungi orang tuanya sesuka hati atau berlibur asalkan jangan menemuinya. Jika mertuanya berulang tahun istri Yung Tae diminta untuk mengirim pesan emoji saja pada mereka dan tak perlu mengirim hadiah. Lalu Sin singkat memperlihatkan Dahi yang kini diperlakukan kasar oleh mantan pacarnya alias ayah kandung dari anaknya. Ia pun lantas memberikannya obat tidur saat lengah dan kabur dari sana dengan membawa beberapa barang. Di satu sisi Hain yang baru saja bangun tidur ia lalu memperhatikan wajah tampan Yunwo hingga membuatnya terbangun. Dengan romantis ia pun lalu memeluk Hain dan mengajaknya tidur bersama. Sedangkan kini Bugris diinterogasi karena ternyata ia ketahuan oleh Sulhi dan Yuen Song karena telah membantu Yunwo untuk masuk ke rumah. Ternyata memang Grace yang membantunya untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Tentu saja Grace tak akan membantu secara cuma-cuma. Yunwo menjanjikan Bugris dana gelap Ketua Hong sejumlah 5%, dan kali ini Bugris memohon pada Sulhi agar ia tetap bisa datang ke sana dan mendapat akses untuk masuk. Ia mengatakan jika ia hanya mencari nafkah dari memberikan orang informasi, dan ia lalu mengatakan pada mereka berdua jika ia mendapatkan tawaran dana gelap Ketua dari Yunwo, tentu saja ia lalu memberitahu kalau dana gelap itu masih ada di rumah Ketua Hong. Ketika dalam perjalanan pulang Yunwo pun berhenti sebentar untuk mengajak Hain menikmati indahnya matahari terbenam. Ia lalu mengatakan jika semua orang yang menyatakan cinta di sana pasti akan berhasil. Sinar matahari terbenam yang indah memberikan warna yang hangat pada wajah Hain sehingga ia menjadi lebih cantik kata Yunwo. Hain pun ternyata sudah menebak niat Yunwo untuk menyatakan cintanya kembali. Atau lebih tepatnya Yunwo melamar Hain untuk kedua kalinya. Dia meminta Hain untuk membatalkan perceraian mereka, namun sayang di sana ternyata Hain menolaknya. Hain mengatakan alasan dirinya menolak adalah karena penyakitnya yang semakin parah, dan ia mengatakan secara jujur ketika ia masuk ke dalam mobil Yuen Song saat itu adalah karena ia mengira Yuen Song adalah Yunwo dan ditambah ingatannya pun juga semakin buruk. Hain juga pernah mengatakan jika ia tak ingin mereka bersama jika penyakitnya semakin parah. Sin pun kemudian memperlihatkan Bibi Bomja dan Conan yang sedang melihat rekaman di drone mereka. Tak lama Yung Song dan lainnya datang, mereka mencari ibu Yung Song yang menghilang. Bomja pun lalu menawarkan bantuan dengan mencari menggunakan drone itu. Tentu saja drone tersebut sangat membantu mereka pun berhasil menemukan keberadaan ibu Yung Song, dan cinta Bibi Bomja pun bersemi di desa Yongduri. Sementara itu terlihat Ketua Hong yang tak meminum obatnya dan menyimpan obat yang diberikan Sulhi kepadanya. Ternyata di waktu-waktu tertentu memang Ketua Hong ini sadar dan ingat siapa dirinya dan keadaan yang terjadi saat ini. Sedangkan kini keluarga Hong sedang rapat membahas mengenai keberadaan dana gelap yang disimpan di rumah mereka dan bisa jadi terdapat ruang rahasia di rumah itu. Tuan Bom Jun lalu teringat jika ayahnya membangun sebuah panic room atau ruang panik yang selama ini mereka hanya pernah mendengarnya saja, dan tak pernah mengetahui di mana keberadaan ruangannya. Bahkan di denah rumah mereka pun tak menunjukkan di mana keberadaannya. Sementara itu Sulhi dan Yuen Song juga sedang mencari keberadaan dana gelapnya di rumah, dan di sana Yuen Song teringat jika Suchol dan Hain pernah membahas mengenai panic room. Kini di Yongduri Suchol dan yang lain sedang melakukan patroli. Tiba-tiba saja sebuah taksi mencurigakan datang tapi ternyata itu adalah Dahi yang sengaja datang untuk mencari Suchol. Tentu saja di sana Suchol begitu senang karena kini ia bertemu dengan sang istri dan anaknya. Di sana Dahi pun lalu meminta maaf kepada keluarga Hong. Terlihat Nyonya Sonwa sangat marah kepada dirinya namun Suchol dengan sigap membela sang istri. Apalagi ketika sang ibu mengatai Gonu bukanlah anak kandungnya. Amarah Suchol pun memanas karena ia tetap menganggap Gonu adalah anaknya. 살겠다고? 내 새끼예요. 아빠를 먼저 하내라고.
Dahye pun berusaha menjelaskan jika maksud kedatangannya bukanlah untuk kembali menjadi istri Suchol, melainkan ia ingin mengembalikan barang-barang atau apapun yang dia ambil dari keluarga Hong, dan memberitahu rencana mantan pacarnya yang bekerja sama dengan Yuen Song yang akan memfitnah dan menjebloskan Suchol ke penjara. Semua itu ia lakukan karena dirinya sangat cemas dengan keadaan Suchol. 너랑 살아야겠어. 가봐 어디든. Kemudian keesokan harinya Hain lalu mencoba cincin yang diberikan oleh Yunwo. Ia masih terkesan karena Yunwo mengingat ukuran jarinya, namun tiba-tiba Yunwo lalu datang mengejutkan Hain. Ia datang untuk mengambil kotak cincin itu dan akan mengembalikannya ke toko. Tentu saja di sana Hain panik karena cincin itu masih melekat di jarinya. Yunwo terkejut karena Hain memakainya, tapi karena Hain yang gengsian dia pun beralasan jika ia hanya menganalisa model dari cincin itu sehingga ia pun mencobanya, dan sesudah itu Hain kembali ke kamarnya dengan rasa malu. Sedangkan kini Yunwo dan Kim Yang menemui anak dari arsitektur rumah itu untuk meminta denah ruang rahasia dan mereka pun berhasil mendapatkannya. Sesudah itu Yunwo pun lalu membahas mengenai denah rahasia itu dan mengatakan jika ada lift yang terhubung ke basement, tapi ternyata di satu sisi Yuen Song sudah bergerak terlebih dahulu dengan membawa teknisi untuk mencari di mana ruang panic room itu berkat info dari Bu Gris. Lift itu berbeda dari lift yang lainnya karena terdapat dua pintu, pintu depan mengarah ke ruang keluarga sedangkan pintu belakang mengarah ke tempat yang berbeda. Yunwo pun akan memeriksa lift tersebut tapi mereka harus masuk ke sana. Di sana Yunwo mengatakan jika ketua Hong selama ini belum mendapatkan terapi pemulihan memori setelah pulang dari rumah sakit. Dengan alasan itu mereka pun bisa melaporkannya pada polisi sehingga mereka bisa masuk ke rumah tersebut. Sementara itu kini ketua Hong ketahuan oleh Sulhi karena tak meminum obatnya. Dan benar saja Sulhi lalu mengancam ketua Hong dan memintanya untuk memberitahu di mana dana gelap itu disembunyikan. Namun di tengah malam ketua Hong terbangun dan mengambil pena itu, dia pun lalu keluar menggunakan kursi rodanya. Dengan senyum sedihnya ketua Hong lalu memandang rumah itu dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya saat kesana polisi dan wartawan sudah berkumpul, mereka lalu mendengar informasi ternyata ketua Hong meninggal akibat jatuh dari tangga dan mengalami pendarahan. Ketua Hong lebih memilih lockout karena jika dirinya meninggal maka surat kuasa Sulhi sudah tidak sah lagi. Tentu kini keluarga Hong sangat terpukul akibat kematian orang yang sangat mereka sayangi. Setelah pemakaman mereka pun kini masuk ke dalam rumah, dan Yunwo memeriksa lift itu dan ternyata ada sebuah tombol yang membuat mereka turun ke basement. Sesudah itu kita diceritakan lebih jelas lagi mengenai Yunwo yang saat itu menyelamatkan anak yang tenggelam. Ya anak itu ternyata adalah Hain. Faktanya Yunwo lah yang menyelamatkan Hain dan Yuen Song membohongi Hain. Lalu kita flashback memperlihatkan ketika ketua Hong masih muda dan baru saja pindah ke rumah itu, ia lalu merekam sebuah video dan mendokumentasikan tempat panic room itu berada. Namun sayangnya ketika anak-anak dan cucunya sudah berhasil menemukannya, ternyata isinya sudah kosong dan bisa jadi Sulhi dan Yuen Song lah yang berhasil mendapatkan dana gelap tersebut. Pantas saja ketika mereka berkeliling Mo Sulhi terlihat tenang-tenang saja. Saat itu Bomja lalu menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Sulhi. Di sana ia pun berpura-pura tak tahu apa-apa mengenai dana gelap itu. Dia pun mengatakan jika keluarga Hong tak bisa mengusirnya dari rumah karena dia adalah penghuni resmi di sana, sehingga jika ingin mengusirnya maka harus melalui proses hukum. Sedangkan kini Hain lalu pergi ke kamar ketua Hong untuk mengambil pulpen itu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakeknya. Di mana di sana kakeknya menyampaikan rasa penyesalan dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya seperti basement yang kekurangan sinar matahari dan tak bisa melakukan apa-apa. Seluruh hidupnya hanya mementingkan uang semata dan menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya hanya untuk mengumpulkan uang. Namun apa yang dia miliki sekarang semuanya sudah tak ada gunanya lagi. Kakeknya ingin keluarganya menjalani kehidupan yang berbeda dari dirinya agar tak menyesal di kemudian hari. Kini Hain memperhatikan bagaimana suasana pemakaman. Ia merasa dirinya harus berlatih untuk menghadapi suasana ini nanti, karena waktunya begitu cepat berlalu begitu pun umurnya saat ini, seperti menanti kematian yang tak tahu kapan akan datang padanya, namun sesungguhnya ia sangat ingin hidup lebih lama lagi. Sin kemudian memperlihatkan Yuen Song dan Sulhi yang sudah mendapatkan dana gelap tersebut senilai 900 miliar won. Ternyata Mo Sulhi berhasil menemukan basement itu terlebih dahulu dengan menonton video lawas yang direkam oleh ketua Hong dan memindahkannya dari sana. Sementara itu di Yongduri Tuan Bomjun dan Tuan Dukuan sedang menikmati buah persik sembari minum soju bersama.
Tak lama kemudian Yunwo lalu keluar dan ia menerima telepon dari pusat kesehatan di Jerman. Mereka mengabarkan jika sedang mengembangkan teknik bedah baru yang cocok untuk Hein. Jadi Hein bisa menjalankan operasi walaupun sel darah putihnya tak cukup. Namun ternyata ada efek sampingnya, yaitu Hein akan mengalami hilang ingatan. Yunwo pun lalu mengabarkan kepada ayah dan mertuanya. Tentu mendengar itu mereka sangat senang, tetapi mereka lalu terdiam ketika mendengar jika ada masalah atau efek samping dari operasi tersebut. Tentu hal itu menjadi kabar sedih untuk mereka karena Hein harus kehilangan ingatannya. Namun karena mengetahui sifat anaknya yang keras kepala, Tuan Bong Joon meminta Yunwo untuk tak memberitahu Hein masalah itu karena Hein pasti akan menolak menjalankan operasi. Ia meminta Yunwo untuk memberitahu Hein ketika mereka sudah berada di Jerman dan membujuknya agar mau menjalankan operasi tersebut. Karena operasi itu adalah jalan satu-satunya agar Hein ini bisa tetap hidup. Kini Yunwo pun mengabarkan pada semua keluarga. Tangis dan senang pun menjadi satu dan Hein merasa sangat bersyukur dengan kabar itu hingga membuatnya tak bisa tidur dan mencari Yunwo. Dia pun terus meyakinkan dirinya sendiri pada Yunwo apakah kabar itu benar, apakah operasi itu akan berhasil padanya dan apakah dia bisa tetap hidup. Yunwo lalu berusaha untuk meyakinkan Hein, dan mendengar itu tentu Hein tak bisa memendam rasa bahagianya hingga membuatnya menangis. Esok paginya mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Di sana Yunwo sudah membawa kamera untuk mengabadikan momen mereka saat ini. Jika saja Hein nanti hilang ingatan maka dia bisa melihat kembali kenangan manis mereka berdua. Kemudian Hein pun mengatakan jika ada 3 hal yang dia rahasiakan dari Yunwo dan akan mengatakannya satu persatu sebelum melakukan operasi. Dia pun lalu memberitahu rahasianya. Yang pertama yakni mengenai MP3 Pink itu adalah miliknya. Yunwo pun sangat tak menyangka jika ini adalah sebuah kebetulan yang luar biasa. Hein pun lalu sedikit menceritakan mengenai Yuen Song yang menyelamatkannya di masa lalu, dan Yuen Song membuatnya seperti mereka sudah ditakdirkan bersama. Yunwo yang mendengar itu pun sedikit kesal mengapa Yuen Song mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian Hein pun menenangkannya, ia mengatakan jika kisah mereka juga layaknya sebuah film, di mana saat pertama kali melihat Yunwo Hein cukup terpesona melihat paras tampannya. Selanjutnya Yunwo juga mengungkapkan kesan pertamanya setelah melihat Hein saat itu. Ia begitu memperhatikan Hein, gadis yang memakai sepatu pantofel hitam dengan kaos kaki putih, dan memiliki kulit yang sangat cerah dengan rambut yang dikuncir, di mana itu merupakan gadis impian dari Yunwo. Hingga setiap harinya ia mencari Hein di sekolah layaknya cerita Cinderella yang mencari pemilik MP3 tersebut, dan Yunwo tidak menyangka sama sekali mereka ternyata bertemu lalu menikah walaupun ujung-ujungnya mereka bercerai. Ini adalah sebuah takdir yang luar biasa dan siapa sangka Hein mengatakan jika ia ingin menjadi masa depan Yunwo. Dengan kata lain Hein menerima Yunwo kembali dan membatalkan perceraian mereka. Tentu saja Yunwo sangat senang mendengarnya. Dia pun kembali menegaskan jika keputusan ini tidak bisa ditarik lagi oleh Hein meskipun nantinya Hein mengatakan tak ingat membuat keputusan ini. Hein tak bisa mundur dan Yunwo akan tetap berada di sisinya. Yunwo pastinya merasa sangat senang karena kini mereka bersatu lagi. Namun di sisi lain dia tentunya bersedih karena kenangan indah mereka akan terhapus setelah Hein melakukan operasi. Sedangkan di tempat lain Grace selalu meminta bagiannya pada Nyonya Sulhi. Di sana Sulhi pun memberikan sebuah buku tabungan. Mengira bagiannya hanya 45 miliar, ternyata Sulhi memberikannya lebih. Melihat nilainya tentu saja Grace langsung hormat pada Sulhi. Tapi ternyata Sulhi tak mau memberinya secara cuma-cuma karena Bu Grace harus terus mencari informasi mengenai keluarga Hong. Pembayaran itu masih ditangguhkan olehnya sehingga Bu Grace hanya bisa menggunakannya jika Sulhi mengizinkannya. Kemudian Shin memperlihatkan Nyonya Bong E yang kini tengah sibuk membuat kimchi untuk Hein dan dia pun meminta Mison membantunya. Tak berselang lama Dahi datang menawarkan bantuan dan ia sangat terampil dalam memasak. Setelah itu Mison berkumpul dengan teman-temannya yang sedang mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam. Mereka memiliki kepercayaan dengan mewarnai kuku mereka menggunakan bunga balsam. Dan jika warnanya masih ada saat salju pertama turun maka cinta pertamamu akan terwujud. Sehingga Hein pun tertarik untuk mewarnai kukunya. Kemudian ia pun lalu menunggu Yunwo pulang kerja dan menunjukkan warna kukunya pada Yunwo. Ia mengatakan pada Yunwo kalau ini menandakan harapan Hein agar bisa melihat salju pertama turun. Ia juga mengatakan jika cinta pertamanya akan terwujud jika warnanya masih ada saat salju turun. Karena belum mengetahui faktanya Yunwo pun bertanya siapa laki-laki di dalam bis yang menjadi cinta pertama dari Hein.
일찌감치 왔으면 좋겠네. 엄청 꼬이는 거야. Shin lalu memperlihatkan Yuan Song yang kini mengetahui jika anak sulung ketua Hong yaitu Bom Sok akan kembali. Ternyata Bom Sok diam-diam mengumpulkan saham Queen's Group dan bisa saja ia akan kembali mengambil posisi Yuan Song saat ini. Namun sebagai seorang ibu Mosulhi memastikan jika posisi anaknya akan tetap aman karena mereka telah memiliki dana gelap ketua Hong. Kemudian mereka pun akan membeli saham Queen's Group lebih banyak lagi dengan dana tersebut. Tapi jangan pernah remehkan baik Yunwo. Ia mengatakan jika Yuan Song telah memakan umpannya dan kini khawatir jika Bom Sok akan mengambil tempatnya. Ternyata sekretaris Kim kini berbalik kongsi ke pihak Yunwo. Ia kini menjadi informan Yunwo dan diminta untuk terus mengawasi Yuan Song. Dan kini rencana mereka untuk membuat Yuan Song membeli saham Queen's Group menggunakan dana gelap tersebut akan berjalan lancar. Lalu mereka akan mengumpulkan bukti untuk menuntutnya atas penggelapan, malpraktik dan pelanggaran transaksi. Kemudian Conan menanyakan mengenai keberadaan broker tanah itu. Yunwo mengatakan jika broker tanah itu sudah bersedia menyerahkan bukti-bukti kontrak ganda dan informasi mengenai Direktur Joe. Namun ternyata broker tanah itu sudah tak ada kabar sejak seminggu yang lalu. Detektif Conan yang menyelidikinya pun mengatakan jika dalam seminggu ini broker tanah itu juga tak menggunakan uang ataupun ponselnya. Sedangkan di satu sisi kini terdengar sebuah berita jika seorang pria ditemukan telah tewas ditikam di dekat waduk. Shin kemudian memperlihatkan bibi Bomja yang bertemu dengan Yung Song sebelum besok ia kembali ke Seoul, mengira akan diberikan surat cinta tapi itu ternyata adalah uang bela sungkawa untuk ketua Hong. 그래도 받아주시. 편지를 쓰신 거예요, 나한테. 이런 거 안 주셔도 돼요. Sedangkan di rumah Suchol kini mengatakan pada kedua orang tuanya jika ia ingin tinggal sendiri dan hidup mandiri di Yongduri sampai nanti mendapat rumah sendiri di Seoul. Tak hanya Suchol Hain pun mengatakan jika dirinya juga tidak bisa ikut serta kembali ke rumah, melainkan ia akan tinggal di apartemen Yunwo dengan alasan mereka akan pergi ke Jerman dan itu lebih dekat dengan bandara. Namun semua itu hanyalah alasan belaka dan ibunya sudah mengetahui jika Hain ingin tinggal berdua dengan Yunwo. 그래 뭐 둘이 있는 게 더 편하면 그렇게. 필요한 거 있음. Kemudian di lain tempat Bu Gris mengatakan jika mereka akan kembali ke rumah dan memberitahu kalau Dahi juga ada di sana. Mendengar itu Mo Sulhi pun kesal karena Dahi yang kini mengkhianatinya. Tak hanya itu saja Gris juga memberitahu kalau Hain akan pergi berobat ke Jerman. Dan Yuan Song yang mendengarnya ia pun meminta Gris untuk mencari tahu di mana rumah sakitnya dan operasi macam apa yang akan dilakukan oleh Hain di sana. Keesokan harinya kedua orang tua Hain terlihat bersiap kembali pulang. Sedangkan Hain dan Yunwo berpamitan juga untuk kembali ke apartemennya sekaligus akan pergi ke Jerman. Di sana Nyonya Bong-e menyemangati Hain agar mereka bisa bertemu lagi. Sesampainya di gedung apartemen Yunwo pun disapa tetangganya dengan memanggilnya Nak Bujang. Tapi Hain lalu mengatakan jika Yunwo sudah tak sendiri lagi melainkan mereka kini sudah menikah. Hain pun mengatakan pada Yunwo kalau ia akan mengumumkan jika Bujang yang tampan ini sudah memiliki istri yang cantik, dan Hain pun lalu meminta Yunwo agar melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pengantin baru. Kini mereka pun mengisi lembaran baru dalam berumah tangga, dengan melakukan segala hal berduaan layaknya pengantin baru yang kasmaran. Mereka pun kini sama-sama mengumpulkan momen dan kenangan indah bersama agar kelak bisa mengingatnya. Saat bermain bisbol koin Hain mengatakan jika sekarang ia akan fokus mengumpulkan kenangan-kenangan indah dalam dirinya dibandingkan harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Hain lalu bertanya mengapa Yunwo sangat suka bermain bisbol koin. Yunwo mengatakan jika dirinya lebih suka untuk fokus pada satu hal ketika keadaan sedang rumit, dan kini hal yang paling penting baginya adalah menyelamatkan Hain. Keesokan harinya Yuan Song lalu menemui Yunwo dan mengatakan jika dirinya mengetahui jika Hain akan pergi ke Jerman untuk menjalankan operasi, dan ternyata Yuan Song juga mengetahui jika Hain akan hilang ingatan setelah menjalankan operasi tersebut, dan benar saja Yuan Song bisa saja akan memanfaatkan momen ketika Hain hilang ingatan. Dia meminta para asisten rumah tangga untuk menyingkirkan barang-barang Hain dan Yunwo termasuk foto-foto pernikahan dan foto USG bayi mereka. Sedangkan di Mall Queens kini Hain dan sekretaris Na sedang shopping untuk healing, tapi ternyata Hain merasa lelah namun di Mall Queens tidak ada kursi untuk istirahat karena Hain yang dulu tak suka dengan orang-orang yang mampir ke mall hanya duduk santai ngadem tanpa berbelanja. Kini ia pun sadar jika ternyata kursi yang nyaman untuk istirahat diperlukan. Ia pun lalu memiliki rencana untuk merenovasi lantai satu mallnya menjadi tempat berkumpul, panggung untuk mengadakan konser serta area untuk anak-anak bermain dan tentu saja tempat untuk berkencan. Hain yang sekarang sudah sangat berubah, dahulu ia memikirkan bagaimana strategi agar para pelanggannya berbelanja tanpa pikir panjang di mallnya, tapi sekarang ia lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung.
Sekretaris Na lalu mengatakan jika Hain tak boleh menarik ucapannya saat ini, karena di dalam film dan di drakor seseorang yang menjalani operasi otak akan hilang ingatan dan Hain tidak boleh menggunakan itu sebagai alasannya ingkar janji. 네, 아주 조금만. Sekarang Hain pun melihat para tim instalasi dan pemasaran sedang sibuk mempersiapkan dekorasi Natal. Ia pun melihat lampu-lampu yang menghiasi pohon Natal menyala dengan indahnya dan salju buatan pun turun. Tak lama Yunwo datang yang ternyata salju buatan itu adalah permintaan Yunwo untuk mewujudkan harapan Hain yang ingin melihat salju pertama turun. Hain mengatakan jika sekarang cinta pertamanya juga telah terwujud. Dengan kesal Yunwo lalu bertanya siapa pria itu dan Hain memberitahu rahasianya yang kedua. Dia mengatakan nomor bis Yunwo yang biasa dia naiki sepulang kerja dan mengetahui kursi mana yang dia duduki. Karena itulah Yunwo laki-laki di dalam bis itu yang dimaksud oleh Hain yang merupakan cinta pertamanya. Keesokan harinya di Yonduri Nyonya Bong merasa lega karena kini semua baik-baik saja, tapi Tuan Dukuan lalu mengatakan jika sebenarnya ada masalah yaitu Hain akan hilang ingatan setelah menjalani operasi, dan tanpa sengaja Suchol mendengarnya. Sedangkan di rumah Tuan Bong Jun juga memberitahu istrinya, tentu hal itu membuatnya bersedih tapi tak ada pilihan lain, karena jika Hain tahu ia pasti akan menolak untuk melakukan operasi. Sementara itu Hain dan Yunwo sedang dalam perjalanan ke Jerman dan ternyata Yuen Song juga menyusul mereka ke sana. Dalam perjalanan Yunwo lalu meminta Hain untuk memberitahu mengenai rahasianya yang ketiga. Hain lalu mengatakan jika rakun yang bernama Yung Sok sama sekali tidak ada dan dia membohongi Yunwo selama ini. Singkat cerita sesampainya di rumah sakit, Yunwo harus mengatakan yang sejujurnya jika Hain akan hilang ingatan setelah melakukan operasi. Hain pun terkejut mendengar hal itu, ia merasa itu adalah keputusan yang terburuk untuk dirinya karena harus kehilangan kenangannya selama ini. Dia pun menolak melakukannya dan menganggap semua kesempatannya kemarin adalah mimpi indah semata. Tentu saja Yunwo lalu memohon pada Hain untuk melakukannya dan meminta Hain untuk tetap hidup. Sehari sebelum ke Jerman terlihat Yunwo merekam dirinya sendiri. Dia mempersiapkan semua jika Hain benar-benar hilang ingatan. Dia pun menjelaskan jika Hain pernah sakit parah dan pasti sangat kesal tak bisa mengingat apapun. Tapi Hain tak perlu khawatir karena Yunwo mengingat semua dan akan memberitahu semua yang dia tahu. Ia juga memberitahu jika mereka sudah membuat kesepakatan, apapun yang terjadi mereka akan tetap bersama dan kalaupun Hain tak menyukai Yunwo, bahkan benci ataupun lupa dengan janjinya saat itu, Yunwo akan tetap berada di sisi Hain. 내가 하는 모든 걸 그런 약속을 했거든. 비어버린 네 유리병에. Lalu kita akan flashback ke 3 tahun lalu ketika mereka bulan madu di Jerman. Saat itu mereka berjalan-jalan di pemakaman yang berada di tengah taman. Hain mengatakan jika dirinya menyukai pemakaman yang ada di sana dan jika ia meninggal akan memilih untuk dimakamkan di taman saja dibandingkan harus dimakamkan di pegunungan. Ia lalu melihat seorang kakek yang membawa bunga berkunjung ke sebuah makam. Layaknya di film-film romantis di mana seorang kakek itu membawakan bunga untuk mendiang sang istri setiap hari. Yunwo lalu menegaskan ia tak akan pernah melakukan hal itu karena jika Hain meninggal lebih dahulu darinya maka ia akan segera menyusul Hain, karena ia tak akan pernah bisa hidup tanpa Hain. Kenangan itu pun sangat melekat pada ingatan Hain dan begitu indah untuk ia lupakan, meskipun mereka sudah mengukir kenangan indah sebanyak mungkin. Namun siapa yang akan tahu apa yang terjadi di masa depan, membuat janji bersama dan tertawa bahagia seolah semua akan berlangsung selamanya. Tentu di balik momen-momen bahagia itu pasti ada saat ketika Hain mengalami kesulitan dan keterpurukan yang membuatnya ingin menyerah saja dengan keadaan. Tapi terlintas dalam pikirannya walaupun ia mengalami banyak kemalangan tetapi ia masih sangatlah beruntung memiliki Yunwo di sisinya. Hal itulah yang membuatnya bertahan hingga saat ini, namun sekarang ia harus dihadapkan dengan pilihan tersulit dalam hidupnya, memilih untuk bisa hidup tetapi harus melupakan semua atau meninggal dengan ingatan indah bersama Yunwo. 뭐가 덜 나쁜지 어디 한번 선택해 보라는 거냐고. 혜인아, 살아, 살자. Shin kemudian memperlihatkan Yuen Song yang akan berangkat ke Jerman menyusul mereka, namun ibunya mencoba untuk menghalanginya karena meminta Yuen Song untuk mengamankan posisinya sebagai direktur. Tapi ia menolak karena lebih memilih Hain. Ia pun lalu mengungkapkan alasannya itu semua karena ibunya yang dulu menelantarkannya demi keluarga Hong, sehingga ia menjadi penasaran pada keluarga ini dan mengenal Hain sehingga jatuh cinta padanya. Di pagi hari Yunwo terbangun dan melihat Hain yang dia kira masih tertidur.
Ia pun lalu pergi ke gereja untuk berdoa. Ternyata Hain menyusulnya dan Hain mengira Yunwo rutin berdoa agar masuk surga. Tapi Yunwo mengatakan jika ia berdoa agar Hain bersedia untuk menjalankan operasi dan berdoa mengenai keselamatan Hain. Namun Hain mengatakan itu adalah doa yang sia-sia. 우리도 이거 쓸까? 가자고. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Hain meminta Yunwo untuk mengantarnya ke tempat yang mereka kunjungi saat mereka bulan madu dahulu. Di sana mereka membahas mengenai kenangan mereka saat itu dan Yunwo mengatakan ia masih menyimpan fotonya. Namun Hain juga menyampaikan jika ia masih mengingat bunga, bulan purnama dan aroma anginnya saat itu, dan begitulah memori yang dia simpan dalam ingatannya. Tapi jika dirinya melakukan operasi dan kehilangan semua ingatannya, hari itu hanya akan menjadi hari yang biasa saja. Ladang bunga ini juga akan menjadi ladang biasa yang tak bermakna baginya. 살아있다는 건 어떻게 그게 나야? Sedangkan di Seoul kita akan diperlihatkan cerita manis di mana bibi Bomja yang masih terbayang-bayang wajah Yongsong. Bomja begitu ingin pergi ke Yongduri menemui Yongsong hingga akhirnya ia pergi ke sana dengan alasan untuk menjenguk Suchol, tapi malah parkir di depan rumah Yongsong. Ia pun berpura-pura lupa dan salah alamat. Yongsong pun akhirnya mengajak mereka untuk minum teh bersama. Di sana Suchol lalu memuji Yongsong yang hidup sederhana dan tenang. Yongsong merasa hidupnya tak memerlukan sesuatu yang berlebihan sehingga Suchol pun terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama, bekerja secukupnya lalu menikmati hidup bersama dengan Dahi dan anaknya dengan bahagia serta tenang. Di sana Suchol lalu mengatakan jika bibinya ini sangatlah materialistis. Ia gemar menggunakan barang-barang mahal dan branded, tentu saja itu sangat berbeda dengan Yongsong. 시계가 얼마? 2억? 그런 거 나도 좋아한다고. Tak lama Suchol pun mengajak bibinya untuk pulang karena ayah dan ibunya sudah tiba di rumah Yunwo. Saat akan pergi Yongsong lalu meminta Bomja untuk berkunjung lagi ke rumahnya dan di sanalah bibi Bomja merasa berbunga-bunga. 좋아요. Ternyata keluarga di Korea sudah mengetahui kabar jika Hain menolak untuk dioperasi, sehingga di sana mereka membicarakan cara agar bisa membujuk Hain yang keras kepala. Kini panggilan video pun berlangsung. Di sana bibi Bomja berusaha untuk merayu dan membujuk Hain, dan saat ayahnya berbicara ia meminta maaf karena tak memberitahu efek dari operasi itu dan meminta Hain agar tak memarahi Yunwo. Ayahnya berkata ketika dirinya menghubungi rumah sakit di seluruh dunia, ternyata mereka mengatakan jika Yunwo sudah menghubungi mereka terlebih dahulu dan menceritakan mengenai penyakit Hain. Selama ini ternyata Yunwo mengirim banyak email ke rumah sakit di seluruh dunia agar Hain bisa diobati. Ia tak menyerah pada satu rumah sakit saat itu. Ibunya kini kembali membujuk Hain jika Hain kehilangan memori atau ingatannya bukan berarti Hain akan meninggal, tapi Hain lalu mengatakan jika dia dioperasi ia tak akan mengingat kembali bagaimana momen dia dan ibunya menitikan air mata bersama ketika berdamai, dan dengan tegas Hain menolak untuk dioperasi. Mendengar itu tentu saja mereka semua meneteskan air mata. Sementara itu ternyata Sulhi datang ke Yongduri untuk menemui Dahi. Dia meminta Dahi untuk tak berkhianat dan menyuruh Dahi untuk menjauh dari keluarga Suchol serta kembali ke luar negeri. Namun Dahi menolak karena ia tidak ingin Suchol hancur. Sedangkan Yunwo lalu mendengar penjelasan dari dokter kalau tindakan operasi harus segera dilakukan karena kondisi Hain yang semakin buruk. Jika operasi ini terus ditunda maka kemungkinan Hain tak bisa tertolong lagi. Di tempat lain Hain pun terlihat sedang berdoa. Mengetahui Hain tak ada di sana Yunwo pun pergi mencarinya. Sesampainya di gereja Yunwo lalu melihat tulisan doa Hain yang meminta agar kenangan cinta dalam hidupnya ini bisa ia bawa sampai mati. Hain sangat takut jika tak akan bisa melihat Yunwo. Di sana Yunwo meyakinkan Hain jika dirinya akan menjadi orang pertama yang dia lihat saat terbangun nanti. Lalu Hain akan jatuh cinta lagi pada Yunwo dan mereka akan saling mencintai satu sama lain. Di sana Yunwo pun memohon pada Hain agar ia tetap hidup dan tak berdoa mengenai kematian lagi, karena ia takut jika doa Hain akan terwujud. 나한테 이러지 마. 기대지 마. 약속했잖아. Keesokan harinya ketika sarapan Yunwo pun bersikap cuek pada Hain. Di sana Hain lalu melihat jika para wanita itu sedang memperhatikan suaminya dan tentu saja hal itu membuat Hain cemburu. Ia lalu mengomentari gaya Yunwo yang sengaja tampil keren agar diperhatikan oleh para wanita itu. Ia lalu meminta Yunwo untuk sadar jika mereka sudah menikah dan meminta Yunwo menurunkan lengan bajunya agar tak menjadi perhatian wanita lain. 당신 약 올릴 거야. 지금 나가.
Sedangkan Kim yang lalu mengabarkan Yunwo jika broker tanah itu tewas dibunuh dan pihak kepolisian sudah mendapatkan posisi pelakunya yang berada di Jerman. Sementara itu Grace selalu mendapatkan perintah dari Mosulhi untuk mengirimkan seseorang uang dan mencarikan tempat tinggal di luar negeri setelah pekerjaan mereka beres untuk menyingkirkan seseorang di Jerman. Bu Grace selalu teringat jika ada Hain dan Yunwo yang kini berada di sana. Karena tak tega dan masih memiliki hati nurani, Bu Grace selalu segera menghubungi Yunwo dan menanyakan kabar mereka. Menyadari jika ada yang tak beres, Yunwo segera mencari Hain yang menunggunya di mobil. Dan Yunwo sangat terkejut. Ia lalu berusaha membuka pintu mobil yang mulai terbakar. Dengan keras Yunwo lalu memecahkan kaca mobil itu. Namun dari kejauhan Hain memanggilnya dan Yunwo pun sangat lega. Ia begitu takut karena mengira Hain telah tewas. Saat mengobati luka Yunwo, Hain lalu menceritakan kenapa dia keluar dari mobil. Dia melihat pedagang daun semanggi sebelumnya dan percaya Dewi Fortuna berpihak padanya berkat daun semanggi itu. Hain tiba-tiba mengatakan jika ia tak akan rela kalau wanita lain memeluk Yunwo yang menangis saat ia telah tiada. Apalagi Yunwo sangat seksi dan tampan, para wanita pasti akan mengantri untuk memeluknya dan itu tak boleh terjadi, sehingga ia pun memutuskan mau menjalankan operasi. Mendengar itu tentu saja Yunwo sangatlah senang. Hain mengatakan jika ia sangat takut hilang ingatan atau kehilangan dirinya sepenuhnya. Namun sekarang ia menyadari kalau hal yang paling dia takutkan adalah kehilangan Yunwo. Dulu dia sudah berjanji tak akan membuat Yunwo menangis dan kali ini dia harus benar-benar menepati janjinya pada Yunwo. Sebelumnya keberadaan istri Yuntae sudah dijelaskan, dan sekarang giliran suami serta anaknya Mison. Selama ini Mison bekerja di desa untuk menyekolahkan suami dan anaknya di luar negeri. Itu pun kebanyakan juga bantuan dari Yunwo. Tapi tiba-tiba Mison ingin bercerai dari suaminya karena mengira suaminya ini berselingkuh dengan wanita bule di sana. Hal itu disebabkan karena saat Mison menelepon suaminya ternyata yang mengangkat panggilan tersebut adalah wanita asing. I'm Jenny, very nice to meet you. How are you? Thank you. And you? Selanjutnya Dahi lalu menerima ancaman lagi dari Junho si mantan kekasihnya. Dia mengatakan akan mencari Dahi ke Yongduri sehingga Dahi pun takut dan memilih untuk menuruti kemauan Junho yang ingin menemuinya. Dahi kemudian mengajak Suchol untuk pergi ke taman hiburan. Setelah berjalan-jalan beberapa saat menikmati kegembiraan itu, Dahi pun meminta Suchol untuk pergi membelikannya kopi. Sebelum pergi Suchol lalu memberikan sarung tangan dan syalnya pada Dahi. Sama halnya seperti yang ia lakukan saat mereka masih bersama dahulu. Ketika kembali Suchol sadar kalau Dahi telah pergi lagi. Dia pun mencari Dahi dan pergi ke pusat informasi dan akhirnya Dahi memutuskan untuk kembali lagi kepada Suchol. Sedangkan kini Hain sudah berada di rumah sakit. Sebelum dioperasi Hain ingin mendengar keluhan Yunwo terhadap dirinya selama ini. Awalnya Yunwo tak mau mengatakannya tapi kali ini Hain memaksa. Yunwo pun mengatakan jika Hain begitu gampang naik darah alias marah ketika Yunwo bicara padanya. Namun Hain menyangkal dan mengatakan jika ia tak seperti itu. Yang terakhir Yunwo mengucapkan rasa terima kasihnya pada Hain karena sudah mengambil keputusan yang tepat. Ia meminta Hain agar tak sakit lagi ataupun terluka dan tetap bersama dengan Yunwo selamanya. Hain kemudian memberikan Yunwo sebuah buku. Ia mengatakan jika dirinya sudah menuliskan semua yang ada di pikirannya tentang dirinya sendiri, Yunwo dan kehidupan yang telah dia jalani. Ia berharap buku itu akan memandunya setelah kehilangan ingatannya. Ia pun meminta Yunwo untuk membacanya setelah operasi selesai. Dan hari yang penting itu akhirnya tiba. Hain kini bersiap untuk pergi ke ruang operasi. Ia mengatakan jika Yunwo harus berada di sisinya setelah ia selesai operasi. Dan Yunwo pun berjanji kalau orang pertama yang akan dilihat Hain adalah dirinya. Sesudah itu dengan rasa cemas Yunwo pun menunggu istrinya. Sampai akhirnya operasi pun selesai, tapi tiba-tiba polisi Korea datang dan menangkap Yunwo atas tuduhan pembunuhan. Lalu Yuen Song tiba-tiba muncul di sana dan mengatakan dirinya akan menjaga Hain mulai dari sekarang. 30분만 주세요. 눈 떴을 때 내가 인기. 헤이나! Tepat di saat bersamaan Hain keluar dari ruang operasi, dan terlihat bagaimana sakitnya Yunwo karena tak bisa menepati janjinya. Sedangkan di Korea berita mengenai Yunwo sudah tersiar,
dan ayah Hain menerima telepon dari Yuen Song yang meminta Tuan Bom Jun untuk ikhlas menyerahkan Hain bersamanya. Kini kenangan-kenangan indah bersama Yunwo telah hilang. Saat sadar tentu Hain seperti anak itik yang mencari induknya dan yang muncul di hadapannya saat ini adalah Yuen Song. Dia pun menjelaskan apa yang terjadi pada Hain sekarang, akan tetapi nama yang pertama Hain panggil adalah Baik Yunwo. Yuen Song lalu menjelaskan tentang Hain dan dirinya, serta mengatakan kalau mereka pernah berpacaran saat kuliah tapi sempat putus, namun mereka kini masih saling mencintai. Ia juga mengatakan jika Yunwo adalah mantan suami Hain dan mereka bercerai karena Yunwo menipu Hain. Ia juga menjelaskan jika Hain mengingat nama Yunwo karena dirinya sangat menderita bersama Yunwo sehingga hal itulah yang membuat Hain mengingat namanya. Sedangkan Yunwo kini sedang cemas, bertepatan hari di mana salju pertama turun harapan Hain tak dapat terpenuhi karena dirinya di penjara. Sementara itu di rumah sakit Hain melihat salju pertama itu turun bersama Yuen Song, tapi ketika melihat kukunya yang berwarna Hain pun merasa ada kesedihan di dalam dirinya yang begitu menyakitkan. Lalu kita flashback ke malam sebelum operasi, Hain bertanya mengapa Yunwo memiliki ingatan yang baik ketika ia sekolah hukum. Dan Yunwo pun mengatakan jika dirinya akan selalu bergumam bagian-bagian penting pada pelajarannya saat tidur, sehingga saat ujian alam bawah sadarnya mengingat suaranya sendiri. Hingga saat operasi tiba dan akan dibius Hain pun lalu menerapkan cara Yunwo, dia terus menyebutkan nama Baik Yunwo dan meminta pada dirinya sendiri untuk tak melupakan nama itu. Itulah mengapa nama pertama yang dia sebut saat sadar adalah Yunwo. Sesudah itu Yuen Song menemukan buku catatan yang Yunwo peroleh dari Hain. Dari buku itulah ia mendapatkan beberapa informasi untuk memanipulasi cerita dan berpura-pura menjadi orang baik. Setelah membaca seluruh buku itu Yuen Song lalu tanpa ragu membakar buku tersebut. Yuen Song bahkan diketahui telah mengganti beberapa perawat dan dokter yang menangani Hain. Ia juga telah menyumbangkan banyak uang untuk yayasan rumah sakit itu. Yuen Song bekerja sama dengan direktur rumah sakit dan meminta mereka untuk menutup mulut. Yuen Song membuat manipulasi lain jika ia dan Hain mengalami kecelakaan sebelum operasi. Ia meyakinkannya jika dalang dibalik ini adalah Yunwo, bahkan ia menyebut jika Yunwo mengikutinya dan memaksanya untuk mengubah surat wasiat. Menurut Yuen Song mereka bisa lolos dari kecelakaan akibat saat itu tak berada di mobil, namun ia mengira Hain ada di mobil, jadi untuk menolong Hain ia berdalih jika dirinya berusaha memecahkan kaca jendela mobil sampai tangannya terluka. Ia menambahkan jika Hain sempat akan bunuh diri saat tahu Yunwo berselingkuh dan menceraikannya. Yuen Song berjanji jika ia akan menjaga Hain dalam kondisi apapun. Hain pun akhirnya percaya dan ia berpikir jika hidupnya sangatlah menyedihkan. 진짜 좀 한심했네. 아니 바람핀 남자 때문에. Di satu sisi Yunwo diinterogasi oleh kejaksaan atas kasus yang dituduhkan kepadanya. Dari bukti yang ditemukan terdapat rambut Yunwo di dalam mobil. Pihak kepolisian juga menemukan pisau dengan sidik jari Yunwo di dekat TKP. Bahkan luka tusuknya sama persis dengan bila pisau tersebut. Jaksa menduga jika luka yang terdapat di tangan Yunwo adalah akibat dari pembunuhan yang dilakukannya. Namun Yunwo dengan tegas menolak semua tuduhan tersebut. Kembali ke Hain, ia bermimpi mengenai kenangan yang ia alami bersama dengan Yunwo. Saat terbangun hatinya tampak gelisah dan tanpa sadar ia pun lantas meneteskan air mata. 1 bulan kemudian Hain pun telah pulang dan dijemput oleh anggota keluarganya. Sayangnya Hain tak menyambut keluarganya dengan baik. Yuen Song sebelumnya telah memprovokasi jika keluarga Queen menuduhnya telah mengambil alih aset. Bahkan menurut Yuen Song ketua Hong sudah muak karena keluarga Queen tak pernah berhenti memperebutkan warisan. Akibat ini kini warisan telah jatuh ke tangan Hain. Ia menambahkan jika Hain akan dimanfaatkan mereka untuk mendapatkan hak suara saat rapat pemegang saham. Ditambah ibunya sangat membenci Hain karena ulahnya kakak Hain kini meninggal. Menurut Yuen Song anggota keluarga Queen sangat bahagia saat tahu Hain akan meninggal. Akibat ucapan itu pertemuan Hain dan keluarganya terlihat tegang dan diliputi kesalahpahaman. 그렇지만 그게 다가 아니라 우리가 가족인데 누구 말을 듣고 있어? 혜인아, 어머니한테 무리하게 굴지 말아주면 좋겠네요. Yuen Song cemas saat Hain tak ingin tinggal di kediamannya yang telah ia siapkan. Ia mengatakan jika keluarga Queen akan mencoba mengganggunya jika Hain tak bersamanya. Apalagi para direktur dan pemegang saham menganggap Hain sudah tak kompeten saat ini. Maka dari itu menurut Yuen Song Hain harus menikah dengannya. Apalagi Hain telah berjanji akan menikahinya setelah operasi. Hain pun akhirnya percaya dan mulai besok mereka setuju akan mulai mempersiapkan pernikahan. Ternyata Sulhi adalah dalang di balik kecelakaan yang hampir menimpa Hain tempo lalu. Yuen Song yang tahu akan hal itu sangat marah dan mengancam jika ia memiliki bukti kejahatan ibunya saat ia meracuni ketua Hong.
ia tak akan tinggal diam bagi siapapun yang menyakiti wanita yang ia cintai. 다 봤거든요. 네가 나를 없애보시던가. 어머니가 또 한 번만. Di tempat berbeda, keluarga Hong merasa cemas dengan apa yang mereka lihat. Namun Bom Jun tak tinggal diam. Ia diketahui telah menyewa detektif untuk mengawasi keadaan Hain. Sementara itu di kediaman Hain menemukan MP3 Pink di bekas kamar yang Yunwo pernah tempati. Hain mendengarkan salah satu lagu dari MP3 itu dan merasa heran karena Yunwo memiliki selera musik yang sama. Dari dugaan ini ia pun penasaran dan ingin mencari tahu sosok Yunwo lebih yang sebenarnya. Keesokan harinya Hain menemui Yunwo di penjara. Menurutnya jarak dan pelindung kaca di depannya terlihat aman ketika akan menemui seseorang yang ia anggap sebagai penjahat. Hain bertanya-tanya mengapa ia bisa jatuh cinta kepada Yunwo. Ia juga terheran saat melihat pembicaraan dan ekspresi Yunwo yang menunjukkan perhatian penuh padanya. Yunwo mengaku cemas dan merindukan Hain, namun Hain terlihat muak dan menjelaskan semua perbuatan buruk Yunwo yang telah ia lakukan. Hain berharap mereka tak akan pernah bertemu di masa depan, namun Yunwo mengelak jika mereka akan tetap bertemu bagaimanapun ia telah berjanji untuk berada di sisi Hain selamanya. Namun Yunwo merasa menyesal karena ia tak bisa memenuhi janji itu, tapi ia percaya jika dirinya akan segera bebas dan keduanya akan kembali bersama. 아직 몰라도 그거 사실은 계속 하고 있고 어디 아픈 데는 네가 깨어났을 Saat ini ia hanya berharap agar Hain menjaga kesehatannya, makan dengan baik dan melanjutkan perawatannya. Meskipun Hain mengelak namun hatinya tak dapat berbohong, ia merasa tersentuh dan perasaannya mulai terguncang. Hain lantas ke apotek dan membeli obat karena merasa tubuhnya bereaksi dengan sangat aneh. Di balik itu Yuen Song mengaku gelisah saat Hain bertemu dengan Yunwo. Hain meminta agar Yuen Song tak terlalu cemas akan hal itu. Ia tak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Yuen Song. Menurutnya bukankah dirinya sudah aman karena Yunwo si penjahat kini telah ditahan. 네가 내 옆에 없으면 있는 거 좀 불쾌해. Hain telah resmi kembali ke Mall Queens. Sekretaris Na bahagia karena ia telah menempati janjinya untuk kembali ke perusahaan. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai mantan asistennya. Hain lantas penasaran seperti apa karakter dan kehidupannya di masa lalu. Ketika berbincang, salah satu pegawai yang sempat ia tolong menyapa Hain dan menceritakan tentang kebaikannya. Meskipun dalam pikiran sekretaris Na terlintas tindakan Hain yang menyebalkan di masa lalu, namun ia meyakini jika memang Hain memiliki hati yang baik dan ramah. Dengan lembaran barunya ini Hain berharap ia dan sekretarisnya bisa akur dan bisa menjadi penasehat pribadinya. Sekretaris Na sebenarnya sudah pindah ke departemen lain, namun menurut Hain ia tak perlu khawatir karena ia yang akan mengatur semuanya. Di satu sisi Yunwo menyuruh timnya untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Mereka terlihat mendatangi TKP dan berusaha mengumpulkan beberapa bukti. Sidang pertama akhirnya pun digelar. Untuk mengelak semua tuduhan, Kim Yang dan timnya berusaha menjelaskan bukti yang timnya temukan. Saat kejadian berlangsung ia mengatakan jika Yunwo tak memakai baju berwarna hijau, ada kemungkinan jika seseorang dengan berpakaian mirip mencuri pisau dari rumah terdakwa dan ditemukan di dekat TKP. Mereka lalu menunjukkan bukti CCTV. Terlihat orang yang diduga menyamar sebagai Yunwo tampak membakar sebuah baju kaos, sarung tangan dan pakaian lainnya. Dari analisis inframerah menunjukkan jika serat dan darah korban ditemukan dalam kaos pria tersebut. Sebelum timnya melakukan penyelidikan, Yunwo yakin jika pelaku merekam dan memfoto semua tindakan pembunuhan itu. Dengan tautan yang detektif Conan kirimkan, si pelaku berhasil terjebak dan mengklik tautan itu. Mereka akhirnya bisa meretas dan mengambil semua file itu dari pelaku. Atas bukti ini Yunwo dinyatakan bebas dan kini pelaku sebenarnya telah ditangkap. Hain ditemani sekretaris Na diam-diam menguntit Yunwo. Ia terharu saat melihat kedekatan emosional Yunwo dengan keluarganya. Di samping itu atas kebebasan Yunwo, Tuan Dukuan mengucapkan rasa syukur dengan memberikan bakpao gratis dan diskon di tokonya kepada semua warga. Tak lama kemudian Yunwo pun tiba di desanya. Ia disambut dengan ramah oleh semua warga dan keluarganya. Sementara Hain masih terlihat menguntit dari jauh dan ia terheran melihat adiknya berada di sana. Bahkan keluarga itu tampak bahagia dan sangat harmonis. Sekretaris Na kebingungan melihat Hain menuliskan beberapa kebiasaan Yunwo di dalam catatannya. Sekretaris Na sempat ingin mengatakan siapa sebenarnya orang yang dicintai oleh Hain, tapi ia tak ingin mempertaruhkan pekerjaannya. Namun ia mengingatkan Hain jika hatinya akan menggerakkan ia kemanapun tubuhnya pergi. Sesudah itu Bibi Bomja tiba di Yongduri dan membuat perayaan pesta atas kebebasan Yunwo di balai desa.
Meskipun Yunwo terlihat canggung namun para warga sangat menikmati pesta tersebut. Dengan dipandu oleh Yung Tae mereka membuat sebuah permainan di mana para warga akan diundi untuk mendapatkan beberapa hadiah yang telah disiapkan dan semua orang tampak bahagia. Ketika detik-detik pengumuman hadiah utama, dari jauh Bibi Bomja lantas mengintip nomor undian Yung Song agar ia mendapatkan hadiah utama. Bomja mengambil undian nomor 5 di mana angka itu adalah nomor undian milik dari Yung Song. Namun saat pengumuman jika ia adalah pemenangnya, Yung Song justru memberikan hadiah itu kepada seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Atas hal ini terlihat jelas raut kecewa di wajah dari Bibi Bomja. Saat mereka bertemu, Bomja langsung memarahi Yung Song. Menurutnya ia harus mengambil setiap kesempatan apalagi mesin cuci itu keluaran terbaru dan sangat canggih. Mengingat ia tak tahu kapan kembali, Bomja tak berpikir lama dan ia dengan manis menyatakan perasaannya kepada Yung Song. Karena membawa mikrofon wireless tanpa sadar percakapan mereka terdengar sampai ke balai desa. Para warga terlihat mengintip dan antusias mendukung hubungan keduanya. Di satu sisi para eksekutif sangat merasa khawatir karena posisi Yuen Song sedang terancam. Apalagi saat ini komite personalia menerima Yunwo kembali karena tuduhan pembunuhannya telah dicabut. Di rapat pemegang saham nanti mereka cemas jika Yuen Song tak berhasil memalsukan dokumen keuangan. Para investor akan memberikan hak suara mereka untuk memecat Yuen Song dari posisinya. Diketahui dokumen itu saat ini telah dicekal oleh Sulhi. Ia berencana untuk mengincar posisi ketua. Mendengar kabar ini, Yuen Song dengan tergesa-gesa membeli sejumlah saham agar posisinya dapat diselamatkan. Di balik itu keluarga Hong dan Yunwo merasa lega saat tahu jika Yuen Song menggunakan dana gelap itu untuk membeli sejumlah saham, karena hal tersebut akan membuat mereka menuntutnya dengan mudah. Yunwo lalu memberikan sebuah bukti rekaman mengenai Yuen Song yang melakukan penipuan sebesar 2 triliun untuk mengambil alih perusahaan Queens. Diketahui Dahi diminta mengembalikan bukti itu kepada mantan pacarnya, namun justru Dahi tak memberikannya yang membuat ia dikasari dan dibawa kabur. Untungnya Suchol tahu dan dengan sekuat tenaga Suchol berusaha menyelamatkan Dahi. Awalnya ia tak mampu melawan beberapa preman tersebut, sampai akhirnya ia mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berhasil melawan mereka semua. Tak lama kemudian Yun Tae datang untuk membantu menghajar para preman itu. Di samping itu Dahi tak kuasa menahan tangis saat melihat Suchol telah terluka parah. Sesudah itu Haein dan Yunwo setuju untuk mendiskusikan terkait masalah mereka. Haein mengungkapkan keresahannya dan tak ingin melihat Yunwo di hadapannya. Ia memohon agar Yunwo segera mengundurkan diri dari perusahaan ini. Ia lantas merasa kecewa atas pengkhianatan yang Yunwo lakukan di masa sulitnya. Yunwo berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu. Di masa lalu Haein pernah mengatakan jika Yunwo adalah tipe idealnya, bahkan dengan percaya diri akan kembali jatuh cinta kepadanya. Namun Haein bersikap ketus dan merasa Yunwo tak tahu malu. Ia menduga jika keluarganya telah menjanjikan sesuatu, oleh karena itu ia terus berusaha menggodanya. Saat akan pergi tanpa sengaja tali tas Haein tersangkut di kursi. Ia menganggap jika Yunwo sedang berusaha untuk menahannya. Saat membalik badan, Haein begitu malu dengan kebenaran yang ia lihat. Lalu Haein melihat sebuah pesan yang ia pernah kirimkan menggunakan email lain, di mana pesan tersebut berisi sebuah tiket masuk ke wahana akuarium. Ia kemudian pergi ke tempat itu. Perlahan ia berjalan menyusuri lorong dan menemukan Yunwo sudah berada di sana. Yunwo menjelaskan jika Haein yang mengirimkan tiket masuk untuknya. Pihak akuarium lantas memutarkan video rekaman saat keduanya akan melakukan pemberkatan pernikahan. Keduanya menyaksikan rekaman itu dengan fokus, bahkan tampak Haein terlihat berkaca-kaca. Tak lama kemudian seorang staf menyerahkan sebuah buket bunga kepada Yunwo. Ia menceritakan jika Haein telah menyewa seluruh akuarium dan memberikannya bunga tersebut. Haein kebingungan dan bertanya kapan ia menyewa tempat ini. Salah satu staf menjawab jika ia membokingnya sebulan yang lalu, bahkan pernah melakukan hal ini 4 tahun yang lalu. Namun Haein sepertinya tak percaya akan hal tersebut. Yunwo mengerti akan hal ini. Ia meminta agar Haein tak percaya pada siapapun. Ia boleh meragukan semuanya, termasuk ia juga tak boleh percaya dengan Yuen Song. Yunwo meyakinkan Haein jika Yuen Song berusaha mengisolasi Haein dari dirinya bahkan keluarganya sendiri. Ketika melihat luka di tangan Yunwo, Haein akhirnya mulai curiga. Hatinya semakin goyah saat ia tak sengaja melihat beberapa foto dan video mencurigakan di iPad milik Yuen Song. Bahkan ia semakin ragu saat melihat tangan Yuen Song tak terluka sedikit pun. Haein lalu membuka sebuah paket yang tergeletak di meja.
ternyata paket itu berisi sebuah buku catatan miliknya. Diketahui buku catatan itu diamankan oleh petugas kebersihan rumah sakit dan dikirimkan oleh seorang perawat. Hain tampak dengan seksama membaca setiap tulisan demi tulisan. Dalam catatan itu ia memberi wasiat jika dirinya gagal dalam operasi, ia ingin agar Yunwo selalu merindukannya sepanjang 4 musim, dan kembali menjalani hidupnya seperti biasanya. Ia berharap agar Yunwo bisa membangun keluarga baru dan ia berjanji tak akan cemburu akan hal itu. Mengenai asetnya, Yunwo dapat menggunakannya sesuai keinginannya, tapi jika ia berhasil selamat dan sikapnya berubah serta mengabaikannya, ia berharap Yunwo bisa terus mencintainya tanpa lelah. Bahkan saat ingatannya kembali pulih, ia berjanji akan kembali menikahinya. Hain tak melewatkan halaman demi halaman. Perlahan memori manis kebersamaan mereka telah ia ingat dengan jelas. 백현우는 영숙이. 영수가 Sepanjang perjalanan ketika akan mencari keberadaan Yunwo, ia merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatannya. Keduanya sempat berpapasan di perlintasan lampu merah, namun tak lama Hain telah hilang dari pandangannya. Yunwo pun menyeberangi jalan dengan perasaan cemas, namun ia tiba-tiba ditabrak oleh mobil Yuen Song sampai terluka parah. Lalu kita flashback di mana saat detektif melakukan pengawasan terhadap Hain dan Yuen Song, ia menyampaikan fakta di hadapan keluarga Hong jika memang Yuen Song menjaga Hain dengan tekun. Namun di balik itu Hain juga berkali-kali menolak perhatian dari Yuen Song yang sudah dipastikan jika Yuen Song hanya menerima sebuah cinta kosong dan tak terbalaskan. Kembali ke 4 tahun yang lalu saat Yunwo mengajaknya menikah, Hain memberitahu Yunwo jika ia akan mengalami sedikit kesulitan saat menghadapi keluarga besarnya. Meski ia bertahan dan berusaha keras di saat itu, Hain tak akan mampu memihaknya. Namun Yunwo tak akan peduli dengan apa yang akan ia hadapi. Ia hanya bertekad untuk mencintai Hain selamanya. Meski Hain tak ada di pihaknya, Yunwo yakin jika keduanya akan berada dalam satu tim yang sama, dalam rumah tangga. Jika bahteranya terbalik maka mereka akan tenggelam bersama. Namun saat Hain selamat, ia pun demikian. Yang terpenting baginya, ia akan lebih bahagia saat satu bahtera dengan Hain. Meski itu harus menguras dan mendayung air semalaman, ia memiliki orang yang bisa diandalkan. Dengan alasan inilah Yunwo memutuskan untuk melamar Hain. Kembali ke masa sekarang, Dukwon dan Bong E begitu cemas saat mendengar putranya kecelakaan. Yunwo berhasil selamat namun hati dan rusuknya terluka parah. Ia juga mengalami pendarahan. Saat mengecek ke kamar, kedua orang tuanya panik karena Yunwo tak ada di ruangannya. Dengan keadaannya yang terluka parah, diketahui Yunwo hanya tertuju untuk mencari keberadaan Hain. Sementara itu Hain terlihat dikurung dan disekap oleh Yuen Song di sebuah villa terpencil. Awalnya ia akan kabur dan mampu melumpuhkan salah satu penjaga di sana. Hain terkejut saat tahu jika pelaku yang menabrak Yunwo dan menculiknya adalah Yuen Song. Yuen Song mengaku jika ia melakukan hal ini hanya karena ia tak ingin melihat Hain ditipu dan disakiti oleh Yunwo, jadi ia terpaksa menggunakan kekerasan. Hain mengaku jika ia telah melihat buku catatannya. Untuk mengelabui Yuen Song, Hain meyakinkannya jika tulisan dalam buku itu detailnya berbeda dari cerita yang dikatakan oleh Yuen Song. Ia berniat ingin memeriksa dari sudut pandang Yunwo dan dengan alasan inilah Hain menemui Yunwo. Menurutnya buku itu adalah karangan. Hain lalu meminta maaf karena telah mencurigai dan membuat Yuen Song kesal. Saat Hain mengajaknya pulang, Yuen Song dengan tegas menolaknya. Yuen Song memperingatkan Hain jika ia mempercayainya maka esok subuh ia harus pergi dan menikah dengannya. Hain hanya cukup mengikuti semua rencananya. Mengenai Mall Queens, Hain tak perlu khawatir, karena manajer operasional akan mengurusnya. Di tempat yang berbeda, Bugris memberitahu Sulhi jika ia mendapatkan kabar dari Yunwo bahwa Hain telah menghilang. Ia diam-diam menyuruhnya untuk menyelidiki hal ini. Yunwo sebenarnya dengan sengaja menyuruh Grace untuk mengatakan hal ini kepada Sulhi. Ia berharap dengan ini Hain dapat segera ditemukan. Bugris mengaku cemas jika hal ini menimbulkan masalah ketika Sulhi dilantik nanti. Sesudah itu Sulhi terlihat panik saat menerima kabar jika Yuen Song telah mengambil semua dana gelap yang ada di berangkas mereka. Ia kemudian mencarinya dan ternyata diam-diam Yunwo dan Kim Yang mengikuti mobil mereka. Di tengah perjalanan Kim Yang menyampaikan beberapa hal. Ia mengaku takjub dengan Yunwo ketika orang lain memutuskan untuk bercerai dan membuka lembaran baru, namun Yunwo berbeda. Ia begitu banyak berkorban dan tak mempedulikan dirinya, bahkan malah menggali makamnya sendiri. Di tengah cuaca dingin dan derasnya salju, Yunwo dengan nekat menuju area terlarang di mana villa itu berada. Ia mendapatkan kunci dari pria penjaga untuk mendapatkan akses ke villa itu. Di samping itu Sulhi mendesak putranya untuk mengembalikan veil dan uang yang ia curi. Lalu kita flashback di masa lalu, terungkap fakta jika dalang di balik Suan mengalami kecelakaan adalah ulah dari Sulhi.
Yuen Song tahu betul jika ibunya yang membocorkan perahu itu sehingga terjadi insiden. Yuen Song berusaha merahasiakan hal ini dari siapapun. Awalnya ia berpikir dengan dirinya bersikap demikian maka Sulhi akan menyayangi dirinya. Namun ia keliru. Sulhi justru menekan jika saja saat itu Hain juga mati maka putranya tak akan mengacaukan rencananya seperti sekarang ini. Hain ternyata diam-diam mendengar percakapan mereka. Untungnya ia bisa melarikan diri dengan Yunwo saat ia hampir saja ketahuan. Keadaan Yunwo sudah begitu kritis, Hain memapahnya karena tubuhnya semakin lemah. Sementara itu tim kepolisian telah datang ke lokasi villa untuk menangkap Yuen Song. Hain dan Yunwo berhasil dikepung oleh Yuen Song. Dengan helikopter yang mengikutinya Yuen Song mencoba membujuk dan memberikan kesempatan kepada Hain untuk kembali kepadanya. Di saat bersamaan polisi telah tiba dan bersiap untuk menangkap Yuen Song. Situasinya semakin mendesak, Yuen Song pun menodongkan senapan ke arah Hain. Yuen Song ingin membawa Hain meskipun harus membunuhnya. Dengan mengharukan Yunwo menyelamatkan Hain dari letupan senjata. Sesudah itu polisi segera melumpuhkan dan menembak Yuen Song sebelum terjadi kekacauan yang lebih parah. Di satu sisi Yunwo terlihat mengalami pendarahan hebat, sembari menunggunya di operasi Hain begitu cemas dan tak kuasa menahan air mata. Di tempat yang berbeda Sulhi pun akhirnya menemukan dana gelap yang Yuen Song telah sembunyikan. Saat ia akan mengamankan berkasnya pihak kepolisian tiba-tiba datang dan mengabarkan jika Yuen Song telah tewas. Sementara itu Bom Jun dan Nyonya Sonwa terlihat sedang melihat beberapa album untuk mengenang kebahagiaan keluarganya di masa lalu. Sebelum terjadi insiden Sonwa mengingat jika seluruh keluarganya sering berkunjung ke pantai setiap tahun. Di salah satu foto Sonwa mulai menyadari jika lokasi tersebut pernah diceritakan oleh Nyonya Bong pada tempo lalu. Ia mulai yakin jika orang yang menyelamatkan putrinya ternyata adalah Yunwo. Tak lama kemudian keluarga Hong juga telah tiba di rumah sakit. Sementara itu Hain tampak terus meminta maaf kepada orang tua Yunwo karena putranya terluka parah akibat ia menahan peluru untuk menyelamatkan dirinya. Tak ada sedikit pun ekspresi marah, Bong justru menenangkan Hain dan memeluknya. Ia meyakinkannya jika Yunwo akan baik-baik saja. Sesudah itu Nyonya Sonwa menceritakan insiden kecelakaan yang dialami kedua anaknya di masa lalu kepada Bong Berdasarkan tanggal dan lokasi ia tahu betul jika Yunwo lah yang telah menyelamatkan Hain. Bong menyadari jika pertemuan mereka adalah sebuah takdir. Di masa lalu Sonwa mengaku terlalu diliputi kesedihan sehingga ia tak menyadari jika Hain begitu menderita atas sikapnya. Ia juga merasa bersalah kepada Yunwo karena telah membenci, menyakiti bahkan menyulitkannya. Padahal ia adalah orang yang menyelamatkan putrinya. Nyonya Bong lantas meminta agar Sonwa tak perlu merasa bersalah. Menurutnya yang penting sekarang adalah berdoa untuk keselamatan Yunwo. Di satu sisi Sulhi menyuruh pengacaranya untuk segera mengalihkan saham milik Yuen Song atas namanya. Ia juga berencana untuk membeli sejumlah saham dari sisa dana gelap yang ia miliki demi mengamankan posisinya. Sulhi yakin karena ia tak menyebabkan masalah para eksekutif pasti tak akan menghalanginya untuk menjadi ketua. Dan ia meminta agar pelantikannya nanti digelar dengan sangat mewah. Meskipun operasinya lama karena Yunwo mengalami pendarahan hebat disertai tulang rusuknya patah, seluruh keluarga Yunwo dan keluarga Hong kini merasa lega karena ia berhasil selamat dari masa kritis, dan kini mereka sedang menunggu Yunwo untuk siuman, sedangkan di tempat yang berbeda Sulhi terlihat membuang iPad milik Yuen Song untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Hain merasa bersalah karena ia belum meminta maaf dengan benar kepada Yunwo. Menurutnya kini masa lalu itu tak penting, yang paling utama ialah kini mereka bisa kembali bersama. Hain memohon agar Yunwo segera sadar, ia sangat cemas dan begitu merindukannya. Beberapa hari pun telah berlalu, Hain selalu setia menunggu di samping Yunwo. Hain bergumam di depan Yunwo jika ia jarang makan dan minum akhir-akhir ini. Ia akan selalu seperti ini hingga Yunwo sadarkan diri. Ia mengaku merasa pusing dan mengaku selalu banyak menangis. 이래도 안 일어날 거야? 하나 씨, 정신 들어요? Tak lama kemudian Yunwo pun siuman. Ia memegang tangan Hain dan mengatakan apakah ia baik-baik saja. Hain menjawab jika dirinya begitu sehat. Ia pun lalu meminta maaf karena telah bersikap kejam kepada Yunwo. Yunwo juga meminta maaf karena ia tak bisa menepati janjinya untuk menemani Hain ketika dioperasi hingga sembuh. Sembari kembali memegang tangannya Yunwo mengungkapkan jika ia begitu mencintai Hain. Seluruh keluarga kini terlihat bahagia saat mengetahui Yunwo telah sadar dan baik-baik saja. Beberapa karyawan mengetahui kejadian ini. Mereka berpikir jika hal ini seperti drama Korea dengan tema perebutan tahta.
Sekretaris Nata setuju, baginya peristiwa ini bagaikan melodrama di mana sang pangeran menyelamatkan wanitanya. Mereka lantas menduga-duga apakah perusahaan Queens akan berhasil direbut kembali. Di tempat yang berbeda Hae-in berpapasan dengan Kim Yang. Hae-in tahu betul jika ia adalah teman dekat Yunwo. Ia lantas bertanya apa alasan ia dan Yunwo bercerai di masa lalu. Kim Yang lalu membuat karangan jika perceraian mereka akibat kesibukan keduanya dan memutuskan untuk tetap berteman. Menurutnya alasan itu tak penting lagi. Kim Yang hanya meminta agar ia bisa menjaga Yunwo dengan baik. Tak puas dengan jawaban itu, Hae-in kembali membuka catatannya. Ia terkejut saat dirinya pernah menulis, Hae-in, jika kau tak ingin menyesal jangan pernah melepaskan Yunwo. Melihat ketampanan Yunwo, ia tahu betul mengapa dulu dirinya begitu mencemaskan Yunwo. Saat kembali dari toilet, Hae-in merasa heran mengapa buku catatan yang berada di tasnya kini tergeletak di meja. Saat membukanya ia menerima balasan dari Yunwo dan menuliskan, "Takkan kubiarkan." Fox. Hae-in mencoba membangunkan Yunwo. Ia merasa malu dan menjelaskan jika apa yang ia tulis dalam catatan ini hanyalah pikiran pendeknya. Yunwo tersenyum dan lantas menggodanya. Keluarga Yunwo yang berada di balik pintu mengintipnya dan mereka cekikikan karena melihat kemesraan keduanya. Hae-in merasa kesal karena Yunwo terkadang selalu membanggakan dirinya, seperti merasa tampan, memiliki suara bagus, menjadi siswa berprestasi, juara tinju atau menjadi bagian pasukan penjaga khusus saat wajib militer. Ia mengklaim jika Yunwo menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang sempurna, namun tak bisa ia pungkiri Yunwo memang memiliki karakter yang ia sukai. Hae-in lalu dengan manis menyuapi Yunwo saat akan makan. Sesudah itu Yunwo, keluarga Hong dan Bu Kris terlihat berkumpul untuk membuat taktik terkait pengambil alihan perusahaan Queens. Jumlah saham Sulhi kini mencapai 45,1%, Pione Investment kemungkinan masih memihaknya. Pemiliknya berusaha untuk menjualnya dan kabur ke luar negeri. Diketahui Sulhi telah membeli 13,3% saham dengan dana gelap. Bagaimanapun dana ilegal itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Yunwo akan berusaha mengajukan gugatan pembatalan agar Sulhi ditangkap. Satu fakta yang terungkap jika selama ini Bu Kris yang membantu Hae-in memulihkan memorinya, dimulai dari meletakkan MP3 di kediamannya bahkan menaruh paket di atas meja. Dahi meminta agar ia dan Bu Kris menyerahkan diri ke polisi atas perbuatan mereka di masa lalu. Awalnya Bu Kris menolak namun ia sepertinya kembali mempertimbangkan ketika Dahi mengatakan jika ia tak ingin berakhir seperti Yuen Song. Dahi ingin hidup dengan jujur serta ingin hidup mencintai dan dicintai. Sesudah itu Dahi membawa Suchol ke panti asuhan tepat di mana ia dibesarkan. Dahi menceritakan bagaimana ia dibuang oleh orang tuanya. Setelah kedatangan Suchol dalam hidupnya hari-harinya begitu berbeda, Dahi merasa jika sebenarnya ia dari dulu telah mencintai Suchol. Ia menunjukkan sebuah boneka dan mengingatkan Suchol jika mereka semasa kecil pernah bertemu. Meskipun boneka itu ia curi darinya tapi saat membawa dan menggenggamnya bagaikan ia seperti anak orang kaya yang memiliki orang tua. Sesudah itu Dahi menceritakan jika ia berniat untuk menyerahkan diri. Suchol meminta agar Dahi tak melakukan hal sembrono jika perlu ia bisa menyewa pengacara terbaik dan rela menghabiskan uang untuknya. 그만 말하라고. Singkat cerita, keluarga Hong secara resmi telah menuntut Sulhi untuk pembatalan saham sebesar 13,3% dari dana gelap. Yunwo pun mengungkapkan bukti kejahatan Sulhi dan putranya dimulai dari melakukan penipuan 2 triliun won, pemalsuan laporan keuangan bahkan pembuatan kontrak ganda. Sementara itu Dahi memberikan kesaksian selama persidangan. Sulhi terus menyangkal dan memohon belas kasihan hakim karena ia baru saja kehilangan putranya. Hae-in juga ikut bersaksi dalam persidangan. Saat diculik ia mengetahui fakta jika insiden kecelakaan 25 tahun yang lalu serta kematian kakeknya adalah rencana dari Sulhi. Sulhi semakin tersudut ketika bukti CCTV atas kejahatannya dipertontonkan. Ternyata file dari tablet yang Sulhi pernah buang sebelumnya telah disalin oleh Yunwo atas bantuan Bu Kris. Akhirnya Sulhi resmi ditahan dan dinyatakan bersalah, termasuk dengan beberapa orang yang terlibat dengannya. Kedatangan keluarga Queens disambut meriah oleh para manajemen dan media. Kini keluarga itu kembali menjabat dan mengelola perusahaan mereka. Sementara Sulhi terlihat berkelahi dengan tahanan lain akibat ia tak mau diam dan terus berteriak dengan gila. Sesudah itu tampak lukisan klasik yang terpajang di ruang kerja mendiang ketua Hong kini diganti dengan foto keluarga Queens dan keluarga Yunwo. Sedangkan Suchol terlihat menjaga Gonu dengan baik selama Dahi di penjara. Di lain tempat Bibi Bomja kini sedang sibuk berkencan. Diketahui Bomja adalah cinta pertama bagi Yung Song. Ia berjanji akan selalu membuat masakan enak untuknya dan selalu ada di saat Bomja sedang mengalami kesulitan.
Mison akhirnya tahu dari keluarganya jika perselingkuhan suaminya dengan wanita Amerika hanyalah sebuah kesalahpahaman. Wanita yang mengangkat telepon suaminya tempo lalu sebenarnya adalah profesornya. Dukwon lantas memberikan Mison tiket pesawat agar ia menyusul suaminya ke Amerika. Hain kini terlihat sibuk untuk merencanakan agar Mall Queens segera direnovasi, supaya mall itu memiliki banyak tempat peristirahatan yang membuat pengunjung merasa nyaman. Dari info sekretaris Hain menduga jika malam itu Yunwo akan kembali melamarnya, karena Yunwo diketahui sedang memboking restoran mewah dan tempat itu biasa digunakan untuk melamar pasangan. Namun saat ia menghubunginya, Hain merasa kecewa karena ternyata Yunwo sebenarnya sedang sibuk dengan rekan kantornya yang tengah merayakan makan malam bersama. Sepulang ke rumah, Hain melihat tempelan stiker di atap kamar Yunwo bergambar bintang. Ia kembali flashback dengan memori menyedihkannya ketika mengalami keguguran. Beberapa hari kemudian mereka jalan-jalan dan hangout bersama. Hain mengingat kembali permasalahan bodoh yang mereka lakukan di masa lalu. Ia pun berjanji tak akan mengulangi hal yang sama. Hain dan Yunwo sepakat untuk kembali membuka lembaran baru dan membina mahligai manis di antara mereka. Mereka memikirkan hal-hal romantis yang akan dilakukan di masa depan, seperti sarapan pagi bersama, jalan kaki setiap hari atau berpergian setiap musim. Beberapa tahun kemudian Dahi telah resmi bebas dari penjara. Ia memeluk Gonu yang kini telah tumbuh semakin tampan dan sehat. Di satu sisi Bugris merasa bahagia saat mengetahui jika dirinya telah diterima kembali di keluarga Queens. Bomja juga terlihat bahagia dengan Yung Song dan kini hubungan mereka semakin romantis. Mereka semua telah bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Waktu berlalu begitu cepat, pernikahan Yunwo dan Hain semakin sempurna karena kini mereka telah memiliki putri semata wayang yang begitu lucu dan cantik. Lalu di tahun 2074, Yunwo terlihat membawakan bunga lavender kesukaan Hain ke makamnya, yang telah meninggalkan Yunwo terlebih dahulu di usia yang ke-84 tahun. Dan drakor Queen of Tears ini pun selesai.